Halo semuanya, perkenalkan saya Mada Kaila Mulia dengan NIM 2023081010. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan riset saya yang berjudul Pengembangan Aplikasi Pengajuan Proposal sebagai Penunjang Tata Kelola Program Kerja dengan Studi Kasus Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Nah, penelitian ini sendiri diangkat dari dinamika operasional yang ada di organisasi Himasif saat ini, di mana sebagai organisasi yang aktif, proposal merupakan dokumen wajib sebagai bentuk legalitas dan juga transparansi anggaran. Namun, proses birokrasi administrasi saat ini itu masih bersifat konvensional, yaitu dilakukan sepenuhnya melalui Outlook. Nah, praktek ini menimbulkan 3 masalah utama. Yang pertama, terjadinya penumpukan dokumen di inbox yang menyebabkan pengajuan sering terlewat. Yang kedua, sulit melacak status secara real time, apakah proposalnya itu sudah ditinjau atau butuh revisi atau sudah disetujui. Yang ketiga adalah kebingungan membedakan antara draft awal, draft yang sudah direvisi, dan juga dokumen final. Berdasar dari latar belakang tersebut, saya merumuskan 3 identifikasi masalah utama. Yang pertama adalah arsip terpencar, di mana ketiadaan sistem pengarsipan terpusat menurunkan visibilitas dokumen dan memicu penumpukan versi file di kotak masuk. Yang kedua adalah status bias, di mana pengaju terpaksa melakukan konfirmasi manual terus-menerus karena tidak adanya fitur pemantauan progres. Yang ketiga adalah validitas final, di mana sulitnya melacak perubahan dari draft awal, draft revisi, hingga dokumen final yang telah ditandatangani. Dari masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mengembangkan sebuah sistem pengajuan proposal terpusat yang mampu mengintegrasikan pengarsipan, menyediakan pemantauan status secara real-time, dan menjamin validitas versi dokumen guna mendukung tata kelola program kerja yang lebih efektif. Beriringan dengan itu, hipotesis risetnya adalah pengembangan aplikasi pengajuan proposal berbasis web dapat menunjang tata kelola program kerja Himasif menjadi lebih efektif melalui integrasi pengarsipan terpusat, transparansi status pengajuan, dan kejelasan validasi versi dokumen. Selanjutnya di sini ada ruang lingkup dan batasan yang saya lakukan di riset ini adalah untuk aktornya sendiri nanti akan ada sekretaris sebagai pengaju dan juga approver yang berantai dari BPM, pembina, kaprodi, wakil dekan, dan BKL. Kemudian untuk workflow-nya saya menggunakan alur sekuensial atau berurutan dengan opsi approver bisa menyetujui, bisa merevisi, atau bisa menolak. Dan yang ketiga untuk format dan teknisnya sendiri, dokumen file yang diupload nanti hanya berbentuk PDF, kemudian aplikasinya sendiri akan berbasis web dan tidak ada e-sign di dalam aplikasinya. Tujuan penelitian ini sendiri adalah yang pertama untuk membangun platform web yang terintegrasi untuk alur birokrasi dari himpunan hingga universitas. Kemudian adalah menyediakan fitur real time yang bertujuan untuk tracking transparansi progres dokumen secara objektif. Dan ketiga adalah menjamin integritas arsip digital dengan pemisahan draft dan dokumen final yang valid. Untuk memperkuat landasan teori dan menemukan celah riset, saya mengulas beberapa literatur terdahulu, yang dimana dari penelitian Fauzi dan Maimunah, ini menjadi dasar bagi saya dalam mengembangkan fitur pelacakan status real time, serta dalam menyusun logika hierarki persetujuan yang berjenjang, di mana pada sistem nanti, alur dokumen akan berjalan secara berantai mulai dari BPM, pembina, kaprodi, wakil dekan, dan BKL. Kemudian penelitian dari Darmawan, dan juga dari Maulana, ini menjadi acuan saya dalam menerapkan metode prototyping untuk mengatasi kehilangan riwayat revisi dokumen. Kemudian penelitian Maulana ini juga menjadi dasar bagi saya bahwa dengan pembuatan aplikasi ini mampu memangkas waktu birokrasi sekaligus memberikan transparansi. Terakhir ada jurnal Sihotang dan Yutanto yang memvalidasi bahwa media cloud umum seperti Google Drive itu kurang efektif untuk manajemen Ormawa, sehingga diperlukan sistem informasi khusus untuk memperbaiki tata kelola ini. Nah, dari sini gap atau kebaruan dari riset ini fokusnya adalah pada integrasi kontroversi dokumen yang ketat serta penyesuaian hierarki birokrasi spesifik di lingkungan universitas. Kemudian kita masuk ke user requirement atau elisitasi use case, klasifikasi use case, dan juga activity diagram yang sudah saya buat. Nah, untuk elisitasinya sendiri, saya di sini ada 4 tahap. Dari elisitasi tahap 1, kemudian elisitasi tahap 2, elisitasi tahap 3, dan elisitasi final. Dari elisitasi final ini, saya mendapatkan 9 fitur utama yang harus ada di dalam aplikasi berdasarkan user requirement. Nah, dari 9 fitur yang ada, saya membagi ini menjadi 7 modul yang saya buat dalam use case. Di dalam use case ini, aktornya hanya ada 2, yaitu ada pengaju dan approver, tapi approver ini juga terbagi lagi menjadi 3, yaitu di mana ada BPM, pembina hima, kaprodi, wakil dekan, dan BKL. Untuk use case sendiri, diagramnya dibuat seperti ini, di mana pengaju itu bisa melakukan login, submit proposal, lacak status proposal, dan upload revisi dokumen. Sedangkan untuk approver sendiri itu bisa melakukan login, review dan input catatan revisi, approve atau menolak proposal, dan juga nantinya dari approve atau menolak proposal ini akan dilakukan arsip otomatis proposal.
Untuk spesifikasi use case-nya sendiri, ini hanya gambaran aja bagaimana nanti precondition-nya, kemudian main flow, dan alternative flow-nya apabila misal ada fitur-fitur yang gagal dilakukan oleh penguji. Misal di dalam use case submit proposal ini, untuk main flow-nya sendiri nanti pengaju akan membuka form, kemudian mengisi data, dan mengirimkan atau mensubmit proposalnya. Kemudian sistem akan merekam proposal dengan status draft atau menunggu tinjauan, dan sistem memulai alur persetujuan berjenjang secara otomatis. Apabila data yang diisi oleh pengaju tidak lengkap, nantinya sistem akan menampilkan validasi error dan menolak pengiriman, dan pengaju harus melengkapi data form untuk pengajuan proposalnya. Kemudian ada activity diagram, ini hanya alur aja bagaimana cara aplikasi itu bekerja dan bagaimana cara pengaju dan approver menggunakannya. Misal di sini ada submit proposal, ini untuk pengaju dan sistem, di mana nanti pengaju itu membuka form pengajuan proposal, kemudian mengisi form proposal, dan submit proposal. Kemudian nanti sistem akan mengecek apakah data proposalnya sudah lengkap. Jika sudah, proposal akan direkam dan sistem akan memulai alur persetujuan berjenjang. Jika belum, sistem akan menampilkan validasi error, kemudian akan mengembalikan lagi ke pengaju untuk melengkapi form di isi form proposal. Kemudian yang approver misal di review dan catatan dan input catatan revisi, approver membuka daftar proposal yang perlu ditinjau, kemudian membuka dokumen proposalnya. Kemudian nanti sistem akan memberikan pilihan kepada approver untuk mereview proposalnya, kemudian apabila approver menyetujui atau menolak proposal, nanti berarti sudah selesai flow atau activity-nya di situ. Apabila approval ingin meminta revisi kepada pengaju, nanti sistem akan memberikan ke approver untuk input catatan revisi. Kemudian setelah itu sistem akan menyimpan catatan dan memperbarui status proposal dan selesai, dan akan dibalikan ke pengaju lagi statusnya. Baik, segitu saja yang bisa saya presentasikan dari laporan riset saya yang berjudul Pengembangan Aplikasi Pengajuan Proposal sebagai Penunjang Tata Kelola Program Kerja dengan studi kasus himpunan mahasiswa sistem informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.